Ustaz salah dikit nggak apa-apa ya. Oke, jadi kita bahas. We start from change. Di dalam surat 13 ayat 11 itu bicara tentang change. Ya. We never hope external change before we start from internal change. Oke. Di dalam kata change itu ada dua, two secret word. Don't you know? Two secret word. Ada dua kata rahasia di kata change. Pertama, kalau Anda hapus huruf M menjadi R, jadinya apa? That's right, charge. If you want to change, you have to charge. Is that right? Kalau kita mau merubah, kita harus mengisi, mencas. Contoh, kalau misalnya ada dua pilihan handphone ya, you know handphone Fair 2 from Nokia, this is a limited edition Fair 2. The material is titanium, and the surrounding of the handphone is a jewelry of Swarovski. You know the price? 65 million in rupiahs. It's about 6,500 US dollar. Kita punya handphone Fair 2 yang harganya 65 juta ya Bu, ini pilih mana ya, tetapi lowbat. Yang ini lagi, ini handphone yang murah meriah nih, jadul 300.000, tapi maksimum baterainya, pilih mana? Yang baterainya penuh. Nah, kenapa Ibu pilih yang penuh? Bisa buat ngobrol. Karena kita punya handphone bukan gaya kan? Yang pertama apa? Bisa digunakan untuk komunikasi. Komunikasi, Nah, ya. sama. Kita kayak seperti handphone ini. Kalau kita mau melakukan perubahan, kita mesti charge. Bagaimana kita bisa berubah kalau kita nggak men-charge? How can you change if you cannot charge? You never charge. Kalau kita nggak pernah ngisi. Apa yang harus diisi? Nih satu. Charge your mindset. Dengan apa? Knowledge, ilmu. Kalau kita nggak pernah ngisi ilmu, masih ingat? Mbak Neti kira-kira apa kemarin? Kalau orang nggak punya ilmu, disebutnya apa? Kalau orang nggak punya ilmu, disebutnya apa? Ingat yang kemarin kita bahas, menjemput hidayah? Mana Uni, ada nggak Uni? Sudah tak? Waduh, baru kemarin pelajarannya dulu. Blind. You have no knowledge, it means you are blind. Kalau kita nggak punya pengetahuan, itu kayak orang buta. Kalau orang buta kan semua serba trial and error ya. Coba-coba spekulasi gitu. Oke. Kemudian yang kedua yang di-charge apa? Your body. Dengan apa? Nutrition. Halalan thayyibah. Halalan thayyibah. Kita dengan yang halal dengan yang thayyibah. Thayyibah hubungannya dengan gizi supaya kita sehat. Halal hubungannya dengan apa? Supaya kita berkah. Oke. Yang ketiga adalah yang di-charge apa? Soul, jiwa kita. Dengan apa? Zikir. Jadi ilmu, makanan yang halal dan thayyibah, dan yang ketiga adalah zikir. Tapi itu sekedar penjelasan aja. Kita masuk yang kedua. Kalau saya misalnya ganti huruf G-nya dengan huruf C, jadinya apa? Chance. Chance. Is that chance? If you want to get chance, you have to change. Is that right? Tuhan tidak akan memberikan satu kesempatan kepada kita. Kalau bahasa Arab itu fursah. Allah tidak akan memberikan fursah kepada kita, kesempatan kalau kita nggak mau berubah. Jadi kesempatan hanya diberikan oleh Allah kepada orang yang mau berubah. Sekarang saya mau tanya, hari ini pada mau berubah nggak? Pada mau berubah nggak? Mau ya? Insya Allah ya. Jadi kita niat hari ini walaupun cuma 1 jam, waktu kita sangat mepet. Saya tahu ada yang dari jauh-jauh, katanya ada dari Greenfield ya. Subhanallah, Masya Allah, dari Greenfield luar biasa. Mudah-mudahan pahalanya berlipat ganda. Gengnya di bawah nggak? Ada 1. Iya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ya kita kesini niatnya walaupun sebentar, tetapi mau berubah. Oke, yang kita bahas hari ini adalah tentang rezeki. Kita ingin berubah dari merasa tidak sejahtera menjadi sejahtera, dari pesimis menjadi optimis. You know pesimis artinya? Penyakit si miskin, pesimis. Makanya kita nggak kaya-kaya. Pesimis, penyakit si miskin. Makanya kita harus optimis. Oke. Sekarang kita mulai yang kedua. What's the meaning of risk? Kalian tahu? Risk. What's the meaning of risk? Rezeki. Getting another money and sehat. Ya, biasanya kalau kita tanya ibu udah nggak jauh-jauh. Kalau rezeki pasti duit. Ya, sehat. Oke, sekarang kita bahas. Nanti materi kita ada 2 macam.
ada 2 tahap. Yang pertama buka pintunya, open the door. Dan yang kedua adalah find out the secret. Oke? Jadi ibaratnya kalau rumah ini adalah rezeki, kita nggak bisa masuk rumah rezeki kalau nggak buka pintunya. Ya, ibaratnya ini ada pintu Ka'bah. Buka dulu pintunya, open the door. Oke? Begitu masuk dalam rumah, ada kamar-kamar. Kalau mau dapetin rezeki yang ada di kamar, mesti tahu ada rahasianya. Find out the secret. Ada 13. Satu rahasia, 1 jam. Jadi insya Allah kita selesai besok jam 8 pagi. Oke. Sekarang saya mau berikan satu gambar. Ada yang tahu siapa ini? Model Ford. Somebody's a Model T Ford. No. Henry Ford. There's Henry Ford. Yes, there's Henry Ford. Yeah. Henry Ford takes 25 years to earn 1 billion US dollar. Oke, 25 years. Oke, sekarang kita lihat. Ada yang bisa mendapatkan setengahnya. Ya. Setengah dari ini. Siapa dia? Butet? Oke. It takes only 12 years to earn the same money in a half period. Oke, hanya 12 tahun. Sesuai dengan namanya, Bill Gates. Bill tagihan, Gates pintu tukang nagih, duitnya banyak. Kalau namanya jadi Gates kan, jadi tukang bayar, rekor ya. Makanya kasih nama anak yang sembarangan ya. Saya punya teman SMP, puluhan tahun ketemu, hidupnya susah terus. Namanya Sri Prihatiningsih. Maaf ya kalau namanya, maaf ya jangan tersinggung ya. Kalau namanya kurang-kurang ini coba diganti lah. Catat kelahirannya gitu ya. Dulu waktu kecil, ibu saya pernah ambil kakak angkat perempuan. Jadi setelah dia dewasa, dia pergi ke Amerika di Chicago. Subhanallah, saya udah pesan sama dia, Mbak, tolong ganti namanya. Gak mau apa hubungannya nama dengan rezeki? Ya udah, saya cuma ngasih tahu aja Mbak. Kalau nggak mau ya udah nggak apa-apa. 14 tahun ngirim email ceritanya penderitaan terus. Tahu namanya siapa? Ini asli, true story. Sri Derita Iriani. Saya udah bilang ganti namanya. Sampai sekarang masih ada. Nah, setahun kemarin saya kunjungan ke Chicago. Saya ketemu sama dia. Subhanallah, perubahannya sangat drastis. Ya, udah bisa beli apartemen, 2 mobil mewah, dan dia bisa menikah dengan seorang suami dari Cekoslowakia, konglomerat mualaf. Namanya kamu ganti sama. Nama barunya sama siapa? Mbak, pasti ganti nama. Iya, Res, kenapa nggak dari dulu? Benar juga saran kamu. Namanya Shafira Pfeiffer. Shafira Pfeiffer. Salah satu bintang Hollywood kan ada Mr. Pfeiffer. Ya, so serius di Chicago ada orangnya. Facebooknya lu cek. Boleh cek kan. Tapi jangan dikasih tau dia nggak enak. Kurang ajar Reza kan. Jadi soal nama itu penting sekali. Dulu saya waktu di Curug, I'm studying in Civil Aviation Academy, a professional pilot, but a civil aviation academy. I was studying 2 years, and after that, I became a flight instructor. I trained for professional pilot, but a civil, not commercial. Yeah, on a small airplane. Yes, something like a Beechcraft, Sundowner, and King Air, something like that. Yeah. Jadi waktu di Curug saya punya guru, semua guru-guru saya, dosen-dosen saya udah pada beli mobil, tapi dia masih pakai sepeda, basic. Ya. Mas kok nggak ganti beli mobil? Yang lain udah pada beli mobil, maksud mas naik sepeda tahu, tolong biar agak penampilannya lebih oke gitu. Reza, kamu masih tahu nama saya? Masih ingat nama saya? Oh iya. Siapa nama saya? Jujur Prasojo. You know Jujur Prasojo? Jujur jadi dia nggak boleh korupsi. Ya kan PNS kan bukan negeri. Kedua Prasojo bersahaja. Jadi ya tetap air naik sepeda. Jadi soal nama jangan dianggap sepele. Pernah satu kali bukan sahabat ya, ada seorang datang kepada Rasulullah bawa anaknya. Ngeluh ke depan Rasulullah. Ya Rasulullah, anak saya sakit-sakitan terus, many problems, pokoknya ini bawa sial aja nih anak nih gitu. Nabi cuma sederhana. Namanya siapa? Muskilah. You know Muskilah? Problem. Nama anaknya masalah. Ya jelas punya masalah. Terus Nabi bilang ganti namanya. Jadi apa? Sahlah. Sahlah tahu? Easy. Diganti namanya Sahlah. Subhanallah, berapa minggu kemudian datang ke Rasulullah, senyum dia. Gimana? Benar anak ini, Masya Allah, sekarang menguntungkan sekali ini anak. Jadi hati-hati kasih nama anak, itu adalah doa. Jangan sampai kita pilih nama sembarangan ya. Tapi unik juga ya orang Medan ya. Kalau ngasih nama anak tuh Masya Allah.